Kabupaten Karawang yang disebut juga sebagai Kota Pangkal Perjuangan pastinya memiliki catatan sejarah yang luar biasa. Memaknai penamaan Pangkal Perjuangan bukan hanya sebatas pada catatan sejarah penculikan Presiden Soekarno Karengas Dengklok, namun juga ditelaan lebih jauh banyak hal yang belum terungkap dari apa yang tersimpan dalam tanah Karawang selama ini. Dalam perjalanan kehidupan, pastinya sejarah akan memiliki perjalanan dalam setiap fasenya. Apabila melihat apa yang ada dan yang ditemukan di tanah Karawang, banyak hal yang belum terungkap tentang Karawang seutuhnya. Jika dilihat dari arti, kata pangkal adalah bagian permulaan atau bagian yang dianggap sebagai dasar atau awal, permulaan, asal, dan sementara itu untuk kata perjuangan adalah usaha dan kerja keras dalam meraih hal baik itu dalam kehidupan maupun untuk meraih kemerdekaan. Karawang Pangkal Perjuangan adalah fase kemerdekaan di mana Rengas Dengklok tempat diskusi dan perencanaan kemerdekaan RI yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para tokoh pemuda membawa Insinyur Soekarno dan mendesak agar pendeklarasian kemerdekaan bisa diselenggarakan. Di sisi lain, adanya nilai perjuangan pada masa transisi kemerdekaan pada saat pemerintahan itu, sementara dipindah ke Yogyakarta. Kemudian terjadi gerakan masif dari masyarakat yang terjadi di wilayah selatan Karawang, yaitu pergerakan DIP2, yaitu saksi hidup dan pelaku sejarah masih ada. Permasalahan perbedaan pandangan yang dikemas dipolitisasi dengan berujung perpecahan antara saudara sebangsa. Banyak gerakan perjuangan di awal pendeklarasian yang tidak muncul ke permukaan sehingga menutup nilai pangkal perjuangan sesungguhnya. Kabupaten Karawang yang sebelumnya meliputi wilayah Bekasi, Purwakarta, Subang, Bogor Timur, dan Cianjur Utara ini berada dalam satu ikatan aksi panca yang merupakan pangkal dari peradaban modern dan pangkal dari kehidupan awal di bumi ini. Istilah bumi lemah Sedendo atau wilayah yang pengisinya sudah memiliki rasa dan budi pekerti sebagai awal dari lahirnya Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asu yang kemudian muncul satu sistem pengelolaan rakyat dengan konsep penjajaran di mana di dalamnya sejajar dalam pengelolaan wilayah pemerintahan, satu jajar dalam pemahaman kepercayaan, sehingga tidak adanya sebuah kesenjangan sosial yang memicu konflik sosial seperti yang saat ini terjadi di mana-mana, yang mengakibatkan oleh sebab konsep pemahaman hidup tidak relevan dengan konsep pembangunan. Merujuk pada data yang ditemukan di wilayah Kabupaten Karawang, banyak hal yang ditemukan di luar nalar dan logika zaman sekarang. Indikasi tersebut memperkuat akan sebuah peradaban awal kehidupan pasca bencana, di mana manusia harus mengawali kehidupan baru dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kehidupan baru akan masa lalu di mana manusia sebenarnya tersimpan dalam alam ini, begitupun dengan tabir Karawang yang seutuhnya bisa digali di dalam Karawang ini. Pangkal perjuangan merupakan penjabaran dari diri manusia, karena jika ditelaah dengan seksama yang terjadi di Pangkal Karawang, dari semua pangkal adalah pada diri manusia. Dalam melakukan perjuangan dalam hidup di kehidupan ini adalah diri, maka pangkal perjuangan merupakan niat diri untuk memperjuangkan apa yang sebenarnya diperjuangkan sesuai dengan ketentuan hidup.